Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Banyak orang tidak mengerti, bahkan kita sendiri sebagai orang Kristen harusnya bisa memberikan pertanggungan jawab terhadap iman kita, kata firman Tuhan. Ya, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa dan iblis dihukum karena iblis juga sudah berdosa membujuk manusia. Dari Taman Eden dia dibuang kemana saudara? Dari Taman Eden iblis dibuang ke? Lulus sekolah minggu semua atau tidak ini? Ya, ini pelajaran dasar banget dari Alkitab loh saudara ya. Jangan tiap hari bolak-balik ke gereja gayanya luar biasa padahal Alkitab nggak tahu apa-apa. Ya, ini mengerikan. Ya, pertama kali iblis berbuat dosa, Alkitab berkata dia terbuang ke bumi. Lalu manusia juga dibuang ke. Jadi kita hidup satu nusa kambangan sama setan, ya. Jadi di bumi ini tempat pembuangan. Dunia ini adalah tempat pembuangan. Iblis ada di sini, kita juga dibuang ke sini. Makanya jangan mau tinggal lama-lama di bumi, amin. Siapa yang mau Tuhan cepat-cepat datang? Yang masih lama mau tinggal di bumi atau mau kerja terus di Philadelphia? Ya, saudara, Tuhan menciptakan semua baik adanya. Pertama kali ketika manusia ditempatkan di Taman Eden, mereka nggak usah kerja. Mereka bisa makan apapun yang mereka mau ada di sana. Tapi akibat dosa, maka kutuk turun ke atas hidup manusia. Di sana dikatakan Adam, mulai hari ini kata Tuhan, engkau akan berjerih payah untuk mencari makan di bumi. Engkau akan berlelah keringat untuk mencari nafkah di bumi, untuk menghidupi hidupmu. Dan Hawa dikatakan engkau akan merasakan sakit melahirkan. Itu kutuk yang terjadi dalam hidup manusia. Ya, dan ular saat itu dikutuk Tuhan, engkau berjalan dengan perutmu. Ada yang pernah coba berjalan dengan perut? Ya, kalau perutnya kecil bisa, kalau perutnya gede teong-teong saudara ya. Jadi siksa loh, ular juga berjalan dengan perut, itu kutukan. Nah, sejak saat itu manusia hidup di bawah kutuk. Dia akan berpeluh mencari nafkah di bumi. Nah, Tuhan mau mengubah kutuk ini saudara, supaya engkau itu tidak hanya tiap hari bekerja sehingga engkau melupakan Tuhan. Ya. Banyak orang saudara sibuk dengan kerja sampai hari Minggu saja nggak bisa ibadah. Kenapa? Ada sibuk hari Minggu. Kita korbankan kesehatan untuk uang, kita korbankan keluarga untuk uang, kita korbankan segala-galanya untuk uang. Kita lupa kalau hari ini kita dipanggil Tuhan. Untuk apa itu semua? Coba lihat kanan kirimu, tanya. Kira-kira kamu mati kapan ya? Enggak apa-apa, ngomong aja. Biar membuat kita tersentak. Dan kaget bahwa kita gak akan terus hidup. Ada yang namanya kematian di depan kita. Kalau engkau menjadi orang yang diperbudak hawa nafsu, terus bekerja dan tidak pernah selesainya, engkau masih hidup dalam kutuk saudara. Bahkan engkau tidak diberi karunia untuk menikmati. Saya itu dengan suami itu punya teman di Solo saudara. Kami minta tolong dia untuk renovasi rumah yang di Solo. Saya tuh luar biasa ketemu dengan teman suami saya ini, dia teman SMA suami saya saudara. Ya, umurnya tuh baru 40-an juga. Ketemu saya bilang, kamu kan kontraktor, pemborong, kami mau minta tolong untuk renov rumah di Solo. Lalu kita ketemu di mall, dia bilang gini, saya tuh sebenarnya sudah enggak mau kerja. Saya kaget. Loh, tapi saya lihat di Instagram kamu renovasi rumah keren-keren itu. Iya Bu, tapi saya tuh sudah ngomong ke Tuhan, umur 40 saya mau berhenti kerja. Saya mau menikmati hidup dan mau melayani Tuhan. Terus saya langsung pertanyaan yang muncul dari mulut saya ini, emang kamu udah kaya banget? Ya iya dong. Orang kalau muda mau berhenti kerja berarti kan udah kaya banget kan. Dia udah simpan depositnya. Dia bilang, saya ini hidup dengan istri saya, anak kami cuma 1 Bu. Saya sudah punya tabungan yang menurut saya itu akan cukup.
untuk kami pakai hidup, dan anak saya satu. Udah punya rumah, udah punya semuanya, dan saya mau stop saya mau melayani Tuhan, dan saya mau menikmati hidup saya dengan keluarga. Saya tuh waktu pulang, tapi saya bujuk-bujukin dia. Saya bilang kalau Tuhan masih kasih kesehatan sebenarnya enggak apa-apa lah kamu kerjakan, kamu enggak ngoyo. Enggak apa-apa, yang penting jangan ngoyo. Yang salah itu kalau kamu ngoyo loh. Hidupmu juga bisa jadi berkat, orang lain juga bisa makan dari kamu punya karyawan. Ya, tapi dalam tanda kutip ya, saya dengan suami kami salut loh dengan prinsipnya dia loh. Dia sudah punya prinsip umur 40 dia akan berhenti bekerja. Karena dia bilang saya nggak tahu umur saya sampai berapa Bu. Mau sampai kapan saya, dan saya nggak mau sisa hidup saya di hari tua saya nikmati dengan sakit-sakitan. Karena saya sudah menghabiskan seluruh kekuatan saya, kesehatan saya untuk saya cari uang di usia muda. Ya, saya ketemu beberapa orang di sini juga, saya tanya, ada yang bilang gini, saya sih pengen hari tua di Indonesia Bu. Menikmati hari tua. Saya bilang kalau masih bisa menikmati, kalau belum sempat udah mati. Nah, iya Kak Saudara. Iya, kutuk menyebabkan manusia hidup di dalam jerih lelah, bersusah payah. Dan dengar, Tuhan mau kita ini menikmati segala berkat-Nya. Yesus datang ke dalam dunia. Dia mau pindahkan orang-orang yang hidup dalam kutuk tadi itu untuk masuk ke dalam satu terang, kerajaan terang. Karena manusia dibuang ke dunia, setan dibuang ke dunia, dan setan mendirikan kerajaannya di bumi ini. Makanya Yesus berkata, dunia dan segala isinya ada di bawah kuasa si jahat. Makanya Alkitab bilang yang ada di dunia cuma 3, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu tok yang manusia cari. Lalu Yesus datang ke dalam dunia, firman itu menjelma menjadi manusia. Dia datang ke dunia, dia pindahkan orang-orang yang tadinya hidup di dalam kutuk ini, hidup di dalam kegelapan ini, dipindah ke dalam satu terang. Dari kerajaan setan kita dipindah ke dalam kerajaan Allah. Makanya dikatakan Yesus datang ke dalam dunia membawa kerajaan Allah. Yohanes Pembaptis disuruh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus. Dia sebelum Yesus datang berseru, bertobatlah, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kedatangan Yesus ke dalam dunia digambarkan sebagai kedatangan kerajaan Allah. Makanya firman Tuhan berkata setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi gak ada lagi orang yang jatuh bangun dalam dosa. Yang berkata saya sudah coba Bu untuk gak selingkuh, tapi buktinya saya selingkuh terus. Saya udah coba Bu untuk tidak merokok, saya udah coba Bu untuk gak kepahitan, tapi buktinya saya jatuh bangun terus. Dan masih banyak orang-orang yang berkata dia Kristen, tapi dia masih hidup di bawah kutuk. Jangan sampai saudara termasuk salah satunya hari ini. Engkau ada di gereja puluhan tahun, engkau datang dan pergi. Ya saudara, kalau engkau datang ke gereja setiap hari Minggu, tidak pernah bolos, maka dalam setahun 365 hari engkau cuma beri waktu 4 hari bagi Tuhan. Coba hitung. Kalau engkau datang di gereja setiap hari Minggu 2 jam ibadah, tidak pernah bolos, maka engkau memberikan 365 hari dalam setahun itu cuma 4 hari bagi Tuhan. Itu pun kalau datangnya gak telat. Yang telat bertobat katakan. Banyak kan yang datangnya telat kan. Nanti aja habis puji-pujian, malas ikut pujian. Pujian itu membajak hatimu. Kenapa engkau gak boleh datang telat di gereja? Supaya pujian membajak hati yang tadinya engkau panas dari mobil berantem sama istri. Masuk ke gereja nyanyi, dengan apa kan ku balas. Hatimu disentuh Tuhan, gak jadi marah-marah. Hatimu dijamah, subur, benih firman Tuhan ditabur tumbuh. Tapi kalau engkau gak pernah memuji Tuhan, datang telat dengar firman, tanahmu berbatu-batu. Firman tuh gak pernah tumbuh, makanya hidupmu gak pernah berubah. Jangan sampai engkau hidup di bawah kutuk loh saudara.
Saya pengen kita mengerti arti Natal yang sesungguhnya. Supaya jangan kita jadi orang Kristen yang cuma berputar-putar di padang gurun, berputar-putar, gak pernah ngalami damai sejahtera. Gak pernah ngalami sukacita dalam hidup. Engkau diperbudak oleh waktu, terus mencari uang. Udah kayak zombie hidupmu. Kelihatannya hidup tapi sesungguhnya mati. Gak apa-apa saya bicara begini kan. Gak diundang lagi gak apa-apa. Udah saatnya bicara keras sama orang Kristen. Anda terlalu enak saudara. Jadi Kristen tuh terlalu enak. Di China orang mau beribadah setengah mati. Orang mau ibadah itu susahnya minta ampun. Ya, mereka untuk beribadah saja harus sembunyi-sembunyi. Karena kalau ketahuan dibunuh. Kita di sini enak sekali. Karena kita pikir kita gak ke gereja juga diberkati kok, kita gak usah cari Tuhan juga uang datang. Setan juga bisa kasih duit. Bilang amin. Bilang amin yang kenceng. Setan bisa kasih saudara uang, bilang amin kenceng. Gak ada yang mau amin loh. Setan bisa kasih uang. Setan bilang aku punya segala-galanya. Ya, aku bisa kasih kamu uang. Orang di Indonesia kalau pengen kaya pergi aja ke Gunung Kawi. Bisa kaya? Bisa. Ya, karena kekayaan itu bukan menjadi tanda bahwa engkau diberkati Tuhan. Banyak orang kaya tapi gak diberkati Tuhan. Ya, orang yang diberkati Tuhan tandanya apa? Engkau hidup dalam damai sejahtera, di dalam kebenaran. Waktu hidupmu dibebaskan dari dosa, engkau bebas dari kenajisan, percabulan, engkau bebas dari kepahitan, engkau bebas dari tekanan yang ada dalam dunia ini. Hidupmu penuh sukacita. Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Membebaskan setiap orang itu dari kutuk. Engkau dibawa keluar dari kerajaan kegelapan ini, hidupmu dipindah ke dalam terang. Makanya Alkitab berkata, barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Tapi banyak orang aku Kristen tapi gak punya kuasa jadi anak Allah. Engkau gak punya karunia menikmati. Engkau tidak punya karunia untuk bebas dari dosa. Engkau jatuh bangun dan jatuh bangun dan jatuh bangun terus. Dan setan melihat hidupmu. Saudara, mari kita mengerti arti Natal yang sesungguhnya. Ya, Dia Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Tadi pagi saya sudah sampaikan, yaitu ada di ibadah yang pertama. Tapi hari ini saudara saya pengen kita sama-sama lihat. Ya, saya ingin bicara tentang makna kelahiran Yesus itu adalah sebuah makna membayar harga yang sangat luar biasa. Saya pengen kita baca Lukas pasal yang kedua ayat yang pertama. Di sana judul perikopnya kelahiran Yesus. Firman Tuhan berkata ayat yang pertama, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Waktu itu Kaisar mengeluarkan satu maklumat agar ada sensus penduduk. Ini sensus penduduk yang pertama kali dilakukan saudara. Dan pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya. Harus balik pulang kampung karena ada sensus. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, di Galilea ke kota Yudea. Jadi Yusuf dan Maria pada waktu itu mereka ada di Nazaret dan mereka harus ke Yudea untuk mendaftarkan diri. Ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Yusuf berasal dari Bethlehem. Waktu ada sensus dia harus pulang kampung untuk mendaftarkan dirinya, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin. Saudara, saya membayangkan ketika saya ada di Nazaret. Itu jarak kota Nazaret dan Yudea. Pada zaman itu satu-satunya kendaraan yang bisa dinaiki adalah keledai. Maria sedang hamil tua. Bicara tentang kedatangan Yesus itu bicara banyak sekali penderitaan. Dari awal pertama kali Maria dipilih untuk menjadi orang yang melahirkan Yesus, dia belum menikah.
Bagaimana dia harus menjelaskan kepada orang-orang bahkan tunangannya bagaimana dia hamil dari Roh Kudus, itu sudah harga yang harus dibayar. Yang kedua, mereka berjalan, saudara bisa bayangkan Maria dalam keadaan hamil tua. Hamil tua, dan dia harus berjalan ya dari Nazaret menuju ke Bethlehem di Yudea. Aduh, saya tidak bisa membayangkan dengan perut besar. Oke, misalnya taruhlah naik keledai. Ya, tapi ada jalan-jalan terjal yang harus dia turun dari keledai. Ya, penderitaan yang begitu luar biasa. Di tengah perjalanan itu, ia harus sudah tiba waktunya untuk bersalin. Ya, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki yang dibungkusnya dalam lampin, dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka untuk menginap di penginapan. Semua penuh penginapan. Sang juru selamat lahir. Sang juru selamat. Yang punya dunia, yang punya sorga. Dia gak lahir di hotel bintang 5. Dia memilih untuk lahir di satu kandang di dalam palungan. Apakah menurut saudara ini kebetulan? Enggak, karena semua ada di dalam rencana Tuhan. Saudara bayangkan kalau Maria dan Yusuf ini orang yang sombong dan berkata, Tuhan, aku ini mau melahirkan engkau loh Tuhan. Masa di dalam kandang? Saudara, saya dulu pertama kali menikah, kami dalam keadaan susah banget ya. Pas-pasan banget, tapi saya gak pernah bertanya ke suami saya, nanti saya lahiran di kandang sapi atau kandang ayam ya. Enggak, sekalipun susah, kami berusaha bagaimana untuk bisa melahirkan di rumah sakit atau tempat yang wajar untuk seseorang melahirkan. Itu kita loh manusia. Tapi Yesus yang punya sorga, dia yang punya segala kemuliaan, dia memilih untuk lahir di tempat yang begitu terhina. Dan saya yakin ini bukan sebuah kebetulan saudara. Ya, makna Natal yang pertama itu artinya saudara, memberikan kita sebuah makna bahwa hidup ini berbicara tentang kerendahan hati. Ya, Tuhan mau setiap kita yang mau sungguh-sungguh menerima Dia, kita sungguh-sungguh hidup dalam kerendahan hati, sebab orang yang rendah hati mereka akan ditinggikan oleh Tuhan. Tapi banyak orang Kristen berkata, "Oh, belum tahu dia." Ya, belum tahu dia, ya. Di mana harga diriku kalau saya direndahkan? Piro harga dirimu? Ya, kalau ada yang berkata belum tahu dia siapa saya, emang siapa kita? Kita ini sudah tidak punya harga karena harusnya kita binasa oleh karena dosa. Tapi karena Tuhan berkenan, Dia angkat kita menjadi anaknya. Yang pertama, Natal itu bicara tentang kesederhanaan, bicara tentang ya bagaimana kita hidup dalam kerendahan hati, saudara. Yesus yang adalah Tuhan yang punya dunia, Dia memilih lahir di sebuah kandang. Ya, dan itu bukan secara kebetulan. Dan yang pertama kali disampaikan mendapat berita, ayat 8 dikatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Berita tentang kedatangan Yesus, kelahiran Kristus yang pertama kali itu diberitakan bukan pada konglomerat, bukan pada orang-orang yang terhormat, tetapi pada orang-orang yang menurut ukuran manusia tidak masuk hitungan, para gembala. Tidak main-main, yang datang menyampaikan itu malaikat sendiri. Malaikat sendiri yang datang dan berkata kepada mereka, jangan takut. Saudara, hari ini sekalipun hidup kita sedang diberkati Tuhan, jangan pernah sombong. Mari kita berkata semua itu hanya karena kasih karunia. Apa yang kita dapat, apa yang bisa kita nikmati hari ini hanya karena kasih karunia
Tuhan. Dan karena itu bertanyalah, untuk apa Tuhan Engkau memberkati hidupku hari ini? Kenapa Engkau memberkati aku Tuhan? Biar kita kedapatan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, berita tentang kelahiran Yesus pertama kali diberitakan bagi mereka, para gembala yang sedang berada di padang. Orang-orang yang kotor, mungkin menurut dunia penuh dengan kotoran binatang. Tapi Tuhan melihat mereka sebagai orang-orang yang berkenan dan layak untuk didatangi malaikat. Mari kita berdoa saudara. Biar hari ini kita jangan lewatkan bulan Desember ini tanpa kita introspeksi diri. Bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Biarlah hidupku ini benar-benar aku pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, ketika mungkin kita direndahkan, kita dihina, kita difitnah, kita dilukai, kita ditipu. Ya, biarlah kita ini berasa ya sudah, semua yang Tuhan izinkan terjadi itu aku terima. Mari kita berdoa supaya tahun depan kita memulai hidup itu dengan semakin baik. Orang-orang yang sombong, berbuat dosa, tidak pernah takut saudara kepada Tuhan. Jangan engkau pikir hidupmu itu engkau yang punya saudara. Hidup ini Tuhan yang punya. Dan karena itu jangan terus berbuat dosa dengan kesombongan dan merasa Tuhan tuh gak lihat, Tuhan tuh gak ada. Ada begitu banyak orang bebas melakukan semua yang mereka mau. Mereka hidup dalam kenajisan, percabulan, mereka menipu orang kanan kiri. Dan mereka pikir Tuhan tidak melihat semua itu. Tuhan melihat semua yang kau lakukan. Tapi kalau kita melihat saat ini Tuhan belum melakukan sesuatu, anggaplah itu sebagai kasih karunia-Nya untuk menunggu kita bertobat. Jangan pernah memasuki tahun yang baru tanpa pertobatan. Jangan engkau rasa semua biasa-biasa saja. Kita ada di hari-hari yang terakhir hari-hari ini. Ya, orang berkata, Bu Debbie betul nggak capek ya pelayanan. Saya bilang, saya tahu kita sedang berada di waktu-waktu yang dipersingkat. Tidak banyak waktu lagi saudara. Karena itu saya mau berkata, Tuhan, saya mau habiskan seluruh waktu hidup saya untuk melayani Tuhan. Kalau ditanya capek nggak capek. Capek saudara. Ya, untuk pelayanan tuh capek. Ya, kita harus terbang kemana di Indonesia pun seperti itu. Ya, di Indonesia saya pernah makan pagi di Surabaya, makan siang di Makassar, makan malam di Morowali. Itu perjalanan terbang naik pesawatnya jauh-jauh. Kemarin di sini makan pagi di New York, makan siang di Philadelphia, makan malam di Atlanta. Jangan tepuk tangan. Saudara hahu-hahu. Ya, saya tarik napas saudara. Capek ditanya, capek. Apalagi ketika cuaca sedang tidak baik ya. Dan saya kemarin waktu ke Atlanta, kita mendarat di Atlanta itu hujan deras. Pesawatnya sangat bergoncang. Suami saya itu tutup jendela saudara, mau landing. Saya bilang, saya buka. Pengen lihat kotanya, kalau sudah lihat kota itu rasanya hati dah ayem gitu ya. Dia buka saudara jendelanya, yang saya lihat apa? Awan gelap. Makin takutlah saya. Karena pesawatnya juga goncang terus. Waduh, kita ini dalam awan ya, makanya pesawatnya goncang. Lalu saya cepat ngomong, tutup lagi. Ya, tapi di situ saya dapat satu hikmah. Tuhan tuh bilang gini, ketika ada badai, jangan matamu terus memandang kepada badai itu karena engkau akan semakin takut. Tapi arahkan pandanganmu kepada Tuhan yang menyertai hidupmu. Terus saya langsung di situ ya juga ya Tuhan. Coba kalau saya sibuk lihat di jendela, waduh awan hitam, aduh hujan di kaca, waduh guntur, waduh petir. Ya, bisa pingsan di dalam pesawat. Ya, padahal belum tentu mati kan. Rugi kan? Jadi saya di situ dapat hikmah. Tuhan bilang ketika engkau menghadapi badai di hidupmu, ya jangan lihat badai itu. Tapi pandang kepada Tuhan yang lebih besar dari badai itu dan Dia yang pegang kendali atas hidupmu. Tahun depan sudah gak perlu takut. Asalkan kita masuki dengan hidup yang bertobat. Saudara, engkau terus hidup dalam dosa, percayalah hidup ini gak ada yang pasti.
Jangan engkau berpikir pekerjaanmu pasti. Semua bisa berubah dalam hitungan detik. Semua bisa berubah dalam hitungan detik. Makanya kalau hari ini engkau diberkati, hati-hati. Mintalah hikmat dari Tuhan. Tuhan, bagaimana aku mengelola hidupku, bagaimana aku mengelola waktuku, dan bagaimana aku mengelola harta yang Tuhan beri. Jangan hidup dengan kesombongan. Ya, kenapa saudara? Karena engkau tidak pernah tahu hidup ini seperti roda yang berputar. Dalam sekejap semuanya bisa hilang. Ketika Hizkia dia menderita sakit, lalu Tuhan berkata engkau akan mati. Ya, tidak ada lagi yang akan bisa menyembuhkan sakitmu. Dia menangis kepada Tuhan. Lalu Tuhan menyembuhkan dia, diberi kesempatan hidup 15 tahun. Setelah dia sembuh, ada utusan dari Babel datang ke kerajaannya. Apa yang dia lakukan? Dia begitu senang karena tadi awalnya orang sudah mendengar dia akan mati. Karena kesombongannya dia ajak utusan Babel ini, dia pamerkan seluruh hartanya yang ada di istananya. Tidak ada satupun yang tidak ditunjukkan. Dia tunjukkan emasnya, dia tunjukkan batu-batu mulianya, dia tunjukkan segala kekayaannya. Lalu Yesaya datang dan berkata, apa yang engkau lakukan? Engkau harus mendengar hari ini, satu saat tidak ada sedikit pun dari apa yang sudah engkau pamerkan itu akan tersisa di dalam kerajaanmu. Akan datang waktunya, semua itu akan direbut daripadamu. Dan engkau tidak dapat melakukan apa-apa. Saudara, kita belajar hari ini. Kalaupun kita dapat memiliki apa yang kita bisa miliki hari ini, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Ya, orang-orang di padang gembala, para gembala, mereka lah yang mendapat perkenanan Tuhan untuk mendapatkan berita tentang kelahiran Yesus. Ya, karena itu mari kita sungguh-sungguh berdoa. Ini waktunya sudah habis. Ya, saya habis ini harus ke New Jersey, pelayanan di sana 3 kali khotbah, lalu saya nginep di sana dan besok pagi saya ke New York. Selama aku hidup, aku mau hidup bagi Tuhan. Ya, tanpa mengenal lelah. Makanya saya berdoa, Tuhan beri kami kesehatan. Ya, cuma itu saudara, ketika kita sehat, kita bisa memuliakan Tuhan. Sadarilah bahwa setiap detik, setiap hembusan nafasmu itu hanya anugerah Tuhan. Mari bertobat. Yang pertama tadi saya sudah katakan, tahun depan tidak ada lagi jemaat yang datang telat. Angkat tangan yang telat-telat, bilang amin. Tadi saya lihat sudah khotbah masih banyak yang baru masuk. Maaf saudara, kita kalau nonton konser, saudara mau gak telat nonton konser? Enggak ya, belum dibuka sudah datang. Nonton bioskop mau telat gak? Enggak, iklan pun ditonton, gak mau telat. Saudara datang ke gereja menghadap raja di atas segala raja. Dan kalau engkau sikapmu begitu, engkau sombong dan tidak menghormati Tuhan. Ya, mari kita hormati Tuhan. Dari cara kita ya. Masih banyak yang sudah firman baru masuk tadi saya lihat. Ya, bertobat saudara. Di Indonesia ada gereja yang ditutup pintu. Bagus juga sebenarnya dibikin gitu saja sini. Ya, ayo kita harus hormati Tuhan. Kita datang ke gereja, kalau 2 jam engkau datang tepat waktu, 365 hari, cuma 4 hari loh engkau beri bagi Tuhan ibadah. Masa kita gak bisa beri yang terbaik? Ya, bangun lebih pagi, beri hidup bagi Tuhan yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Ya, saya harus berbicara keras, kalau tersinggung puji Tuhan. Enggak tersinggung kebangetan. Ya, jadi mari kita sungguh-sungguh datang menghormati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mau katakan, Yesus engkaulah kebenaran yang menyelamatkan kami. Kami menghormati Tuhan dalam hidup kami. Karena Alkitab berkata, siapa yang menghormati Tuhan akan dihormati Tuhan. Saudara bayangkan kalau firman itu berkata Tuhan akan menghormati engkau. Itu sangat luar biasa. Sikap kita, hari ini hati kita dilihat oleh Tuhan. Biar kita mau datang berkata, Tuhan kebenaran-Mu yang membebaskan kami. Biar tahun depan kami masuki dengan kebenaran yang dari Tuhan. Bebaskan kami Tuhan dari segala kesombongan, keangkuhan kami, bahkan dosa-dosa kami. Yesus kau kebenaran, amin, yang menyelamatkan
Kau memberikan kami hidup Tuhan. Amin. Dan pengharapan. Katakan, kami mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Yes. Sebab kami semua perlu anugerah-Mu di hidup kami. Amin. Untuk nyatakan janji, kepadamu. Mari angkat tanganmu pada Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup, katakan, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Biar mata kami tetap memandang kepadamu. Amin. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih lagi angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, ini hidup kami. Kalau ku hidup, kami mau hidup bagi-Mu Yesus. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan. Amin. Ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang adalah Tuhan, yang empunya segala-galanya. Engkau datang dalam kesederhanaan. Ajar kami hidup Tuhan, untuk menyelaraskan hidup seperti Kristus hidup. Sebab Engkau yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi Engkau mengosongkan diri dan turun dalam rupa hamba. Engkau mati menyerahkan hidup-Mu bagi setiap kami. Kalau hari ini ada hati yang keras Tuhan, ampuni setiap kami Bapa. Ajar kami hidup dalam kerendahan hati. Kalau mungkin kami melakukan dosa terus-menerus, itu adalah sebuah kesombongan. Kami tidak mau bertobat. Ampuni kami Bapa. Kalau ada di antara kami yang masih mempertahankan harga diri kami mau belajar mengosongkan diri dalam rupa hamba seperti Kristus. Biar Engkau dapati setiap kami berkenan. Sebab hanya orang-orang yang berkenan yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan perkenanan Tuhan di tahun-tahun yang akan datang. Ini adalah waktu untuk kita bertobat saudara. Biar kita sungguh-sungguh memaknai Natal dengan hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Katakan, kami mau bertobat.